Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Syekh Usfur. Ya, Alhamdulillah sudah sampai di hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Al-hadisur rabi'u, bermula hadis yang keempat itu an Ibrahim an Alqamata, dari Ibrahim dari Alqamah, an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, semoga meridhai oleh Allah taala untuk mereka semua. Qala, berkata yanya Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, Man ta'allama baban minal ilmi. Barang siapa yang mencari, ia akan satu bab dari ilmu. Yantafi'u bihi, nah kepada babat, hmm, yang mendapatkan manfaat ia dengannya ilmu. Dengannya satu bab dari ilmu. Yang mendapatkan manfaat ia dengannya satu bab dari ilmu. Fi akhiratihi, pada akhiratnya seseorang, dan pada dunianya seseorang. Atahullah, jawab man, niscaya memberikan akan dia oleh Allah akan yang lebih baik bagi dia, lebih baik dari min umurid dunia, dari umur dunia. Berapa umur dunia? Sab'ati alafi sanatin, padahal kepada umur dunia 7.000 tahun. Apa yang lebih baik bagi dia? Sanatan siyamina hariha. Ini kelihatan, ini kita kita badal kepada khairan ya. Puasa siangnya, siangnya puasa siangnya 7.000 tahun. Wa qiyama layaliha, dan bangun malamnya 7.000 tahun. Maqbulan ghaira mardud, hal keadaan puasa dan qiyam itu yang diterima, tidak ditolak. Siapa orang mempelajari satu bab dari ilmu yang dia dapat manfaat dengan ilmu itu dalam akhirat, artinya ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan dunia, Allah akan memberikan kepada dia lebih baik dari umur dunia. Allah akan memberikan kepada dia yang lebih baik dari umur dunia. Di sini umur dunia 7.000 tahun. Allah akan berikan kepadanya kebaikan 7.000 tahun. Di mana 7.000 tahun itu diisi dengan puasa siang, bangun malam. Salat sunnah ya. Diterima tanpa ditolak. Ini luar biasa di sini ya. Ini ada titik, Pak. Ada nggak sumbernya? Hadal asaru lam ajiduhu bilafdihi. Bermula ini asar, itu tidak aku dapati akalnya dengan lafadznya. Jadi beliau, kata pentahqiq kitab ini, nggak ditemukan asar di atas dalam kitab-kitab hadis. Fima ladai min masadira wa maraji'ah. Tidak saya dapati akan ini asar dengan lafadznya asar pada ma. Maksudnya dalam kitab-kitab yang ada ia, pada ma yang ada ianya ma, pada ma ladaiya. Fima ladaiya, pada ma yang ada di sisiku. Nah, apa ma itu min masadira, daripada masdar-masdar, maksudnya kitab-kitab sumber rujukan wa maraji'ah, rujukan-rujukan. Kata beliau, dalam kitab hadis yang beliau miliki, nggak ada hadis di atas. Rawahu binahwihi, meriwayatkan akannya asar dengan seumpamanya, mirip-mirip Ibnu Asakir, oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik ya. Nah, ini memang ajaib. Nah, memaknainya juga susah. Barang siapa bermula siman itu yang mempelajari, ia akan satu bab dari ilmu yang mendapatkan manfaat ia dengan bab dari ilmu dalam akhiratnya dan dunianya, niscaya memberikan akannya oleh Allah akan yang lebih baik bagi dia, lebih baik dari dunia, dari umur dunia. Berapa umur dunia? Sab'ati alafi sanatin, 7.000 tahun. Kebaikan apa yang Allah berikan? Siyamana hariha, puasa siangnya 7.000 tahun, dan bangun malamnya 7.000 tahun, hal keadaan puasa dan qiyam diterima, tidak ditolak. An Ibrahim an Alqamah, masih sama sumbernya. Dari Ibrahim dari Alqamah, an Abdillah, dari Abdillah radhiyallahu anhum, semoga meridhai oleh Allah untuk mereka semua. Qala, berkata yanya Abdillah, qala Rasulullah, bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani a'malul makfiyin, bermula membaca Quran itu amal orang-orang yang
tercukupi. Makfiyin isim maf'ul. Baca Quran itu amal atau pekerjaan orang yang dicukupi. Biasanya orang yang kebutuhannya udah cukup, nah, mudah untuk mengamalkan baca Quran santai ya. Wassalatu a'malul ajizi. Bermula salat itu pekerjaannya orang-orang yang lemah. Ya, orang yang lemah ibadatnya bisa salat. Wasaumu a'malul fuqara. Puasa itu amalnya orang-orang fakir, kurang makan ya harus banyak puasa. Wat tasbihu a'malun nisa. Tasbih itu amal para wanita. Wassadaqatu amalul asqiyai. Bermula sedekah itu amalnya orang-orang dermawan. Watafakkuru a'malud du'afai. Bermula berpikir itu pekerjaan orang-orang lemah. Jadi semua standar di sini ya. Di sini mau dibahas tentang ilmu. Ala adullukum ala amalil abtal. Maukah aku tunjukkan kalian kepada amal-amal para pahlawan, abtal pendekar? Mau nggak aku tunjukkan amal yang dilakukan oleh orang hebat? Qila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'amalul abtal. Apa itu amalnya para pahlawan, para pendekar? Qala Nabi bersabda, tolabul ilmi. Nah, ya, dianya itu amalnya para pendekar itulah mencari ilmu. Ini benar juga lah. Mencari ilmu memang butuh perjuangan. Apalagi kita tinggal di pondok. Di pondok itu banyak tantangan. Tidak semua orang betah di pondok. Banyak yang berguguran di tengah jalan. Ya. Banyak banget tantangan berat. Jadi kata Nabi, menurut riwayat ini, dianya amal para orang-orang hebat itulah thalabul ilmi, mencari ilmu. Fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirati. Karena sungguhnya ilmu itu cahayanya orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Bermula saya, kata Nabi itu kota ilmu. Bermula Ali itu pintunya ilmu. Ini hadis sebagian ulama melemahkan, tapi banyak banget ulama menguatkan. Bahkan ada beberapa kitab yang khusus membahas tentang turuk hadis ini. Jalan sanad hadis ini kuat. Bahkan mutawatir. Nah, jadi Nabi menggambarkan diri beliau sebagai kota ilmu. Jadi kalau kita mau melihat Nabi dari luar itu, ya seperti melihat kota dari luar, hanya terlihat pinggir-pinggirnya. Satu kota baru tahu kita keadaan di dalamnya, harus masuk ke dalamnya. Kalau pengen tahu semua ilmu Nabi, berarti harus masuk. Memasukinya lewat Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali pintunya ilmu. Makanya banyak juga ulama menyatakan kalau sahabat yang paling alim itu Sayyidina Ali. Karena dari kecil beliau sudah bersama Nabi ya. Sudah bersama Nabi dari kecil, sudah tinggal bersama Nabi. Nah, tentunya nggak diam bersama Nabi. Tentu banyak terjadi obrolan, pertanyaan, segala macam. Falamma sami al-khawariju hadal hadisa hasadu aliyah. Manakala mendengar oleh kaum khawarij akan ini hadis, hasadu. Jadi ini saya mereka iri alian akan Sayyidina Ali. Wajtama'a asyaratu anfarin min kibarihim. Dan berkumpullah oleh 10 orang dari pemuka-pemuka mereka. 10 orang-orang hebat dari kalangan Khawarij bertemu, pengen menguji Sayyidina Ali. Waqalu dan mereka berkata, Inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Sesungguhnya kita akan tanyakan darinya Ali akan satu masalah. Wa nara kaifa yujibu lana. Dan kita melihat dan akan kita lihat hal keadaan bagaimana menjawab ia bagi kita. Kita akan tanya satu pertanyaan, kita lihat jawaban yang diberikan bagaimana. Falau ajaba likulli wahidin minna jawaban akhara na'lamu annahu alimun. Jikalau menjawab ia untuk setiap seorang dari kita. Jikalau menjawab ianya Ali untuk setiap satu orang dari kita, jawaban akhara akan jawaban yang lain. Akan jawaban yang berbeda. Na'lamu niscaya kita yakin annahu alimun bahwa sungguhnya Ali itu alim kama qala nabiyyu sebagaimana telah berkata oleh Nabi alaihissalam. Nah, ini mau dites ini kan. Faja'a wahidun minhum maka datanglah oleh salah seorang dari mereka 10 orang tadi. Waqala dan berkata ia si Wahid, ya Aliyu wahai Ali, al-ilmu afdalu amil malu. Wahai Ali, bermula ilmu itu lebih utama atau harta. Fajaba Aliun maka menjawab oleh Sayyidina Ali. Faqala maka beliau berkata, al-ilmu afdalu minal mali. Ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala berkata ianya orang yang bertanya si Sa'il. Bi ayyi dalilin? Apa dalilnya kalau ilmu lebih utama? Qala Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu mirasul anbiya'i. Ilmu itu warisannya para nabi. Nabi mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta.
wal malu mirasu Qaruna wa Shaddadin wa Fir'auna wa ghairihi. Nah, bermula harta itu warisannya Karun, warisannya Syaddad. Nih Syaddad salah satu penjahat juga di zaman dulu. Cuma saya jarang kita dengar ceritanya. Harta itu warisannya Karun, warisannya Syaddad, warisannya Fir'aun, wa ghairihim, dan warisan selain mereka dari para penjahat. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergi ianya si Sa'il tadi yang bertanya tadi bihadzal jawab dengan membawa jawaban Sayyidina Ali. Udah satu. Faja'al akharu, maka datanglah oleh yang lain. Datang yang kedua. Fasa'ala kama sa'alal awalu, maka bertanya ianya yang lain sebagaimana bertanya oleh orang yang pertama. Fa'ajaba Aliun radhiyallahu anhu, maka menjawab oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qala. Dan berkata ianya Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu minal mali, ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, berkata ianya si Sa'il tadi, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Faqala, maka beliau berkata, al-ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Bermula ilmu itu menjaga ia akan engkau, dan bermula harta itu tahrisuhu, engkau menjaga akannya harta. Nah, itu jawaban kedua. Harta perlu kepada apa namanya? Tempat menyimpan. Kalau uang berangkas ya, ilmu nggak perlu. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergi ianya si Sa'il, orang yang bertanya tadi, dengan membawa ini jawaban. Waja'a wahidun minhum, dan datanglah oleh satu orang yang lain dari mereka. Wasa'ala kama sa'alal awalu, bertanya ia sebagaimana bertanya oleh yang pertama. Wasani, dan sebagaimana bertanya oleh yang kedua. Fajab Ali radhiyallahu anhu, maka menjawab oleh Ali radhiyallahu anhu wa qala, berkata ianya Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, maka bertanya ianya si Sa'il, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, li sahibil mali aduun kasirun, bagi pemilik harta itu ada musuh yang banyak. Li sahib khabar muqaddam, di sahibil mali, bagi pemilik harta itu aduun kasir, itu punya musuh yang banyak. Wali sahibil ilmi sodikun kasir, dan bagi pemilik ilmu itu ada teman yang banyak. Ini secara umum galib ya kan. Walau orang yang berilmu juga ada musuhnya. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi ianya si Sa'il dengan membawa ini jawaban. Wajah akharu, datanglah oleh yang lain lagi. Faqala, berkata ia, ianya yang lain, al ilmu afdalu amil mal, bermula harta itu lebih utama atau bermula ilmu itu lebih utama atau harta? Faqala, Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu, ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, berkata ianya si Sa'il, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala, berkata ianya Sayyidina Ali, idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu, bila engkau mempergunakan dari harta, maka sesungguhnya harta berkurang ia. Wa idza sarafta minal ilmi yazidu, bila engkau menggunakan, nah, engkau pergunakan dari ilmu, manusia bertambah ya. Makin kita suka mengajarkan orang lain, insya Allah kita bertambah ilmunya. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi ianya si Sa'il dengan membawa ini jawaban. Wahadara akharu, dan hadirlah oleh yang lain. Fasa'ala kama sa'alu, maka bertanya ianya yang lain sebagaimana telah bertanyalah oleh mereka orang yang terdahulu. Faqala, berkata ianya si Sa'il, al ilmu afdalu amil malu, bermula ilmu itu lebih utama atau harta? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, yang bertanya itu berkata, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala, berkata ianya Sayyidina Ali, sahibul mali yud'a bi ismil bakhil, bermula pemilik harta itu dipanggil akan dia dengan nama bakhil ya. Sering kita menuduh orang kaya itu pelit ya. Padahal belum tentu juga kan. Tapi itulah formula pemilik harta. Kalau kita lagi butuh minta utang, nggak dikasih ya. Kita bilang pelit. Ada duit dibilang nggak ada. Itulah. Nah, padahal kadang mungkin dia juga punya keperluan. Sohibul mali, bermula pemilik harta itu dipanggil akan dia dengan nama bakhil wal lu'mi, dan dengan nama celaan. Wa sahibul ilmi yud'a bi ismil idhami wal kiram. Bermula pemilik ilmu itu dipanggil akan dia dengan nama-nama yang mulia-mulia, agung-agung, dan mulia-mulia. Fadzahaba bihadzal jawab, maka pergi ianya si Sa'il dengan membawa ini jawaban. Wahadara akharu, dan hadirlah oleh yang lain, gak pakai tanwin, semuanya ghairu munsharif. Wasa'ala an dzalik, bertanyanya yang lain tentang demikian juga, tentang ilmu dan harta tadi.
Faqala maka berkata ianya Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala berkata ianya si Sa'il, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala berkata ianya Sayyidina Ali, al-malu yuhfadu minas sariki. Bermula harta itu dijaga akan dia dari pencurian. Harta perlu dijaga. Wal ilmu la yuhfadu minas sarik. Bermula ilmu itu tidak dijaga akan dianya ilmu dari pencuri. Ilmu aman. Kitab. Nah, kitab juga aman insya Allah. Fadzahaba bihadzal jawab, maka pergi ianya si Sa'il dengan membawa ini jawaban. Wa hadara akharu, dan hadirlah oleh yang lain. Wa sa'ala anhu, bertanya ianya yang lain tentangnya ilmu dan harta juga. Faqala, berkata ianya Sayyidina Ali, ini udah disingkat-singkat, ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, maka berkata ianya yang lain tadi, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala, berkata ianya Sayyidina Ali, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah. Bermula pemilik harta itu akan dihisap akan dia pada hari kiamat. Wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamah. Bermula pemilik ilmu itu akan diberi syafaat akan dia pada hari kiamat. Pemilik ilmu diberi syafaat juga bisa mensyafaati orang lain. Nah, walaupun secara umum semua orang juga akan ditanyakan. Kan ada hadis dia akan bergeser kaki seorang hamba hingga ditanyakan tentang umurnya, tentang hartanya, tentang ilmunya, apakah dia mengamalkan ilmunya, ya kan? Ini maksudnya berarti pemilik ilmu yang mengamalkan ilmunya. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi ianya si Sa'il dengan membawa ini jawaban. Waja'a akharu, datanglah oleh yang lain, waqala berkata ia, kalau ilmu afdalu amil mal, ilmu itu lebih utama atau harta? Faqala, Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, si Sa'il berkata, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala, Sayyidina Ali menjawab, al malu yandarisu bitulil muksi wa mururiz zamani. Bermula harta itu hancur binasa ya dengan lama menetap dan dengan berlalunya waktu ya. Ada harta-harta bahkan uang sekalipun ada masa expirednya. Nah, secara umum maksudnya bisa ditelan zaman lah ya. Ya. Wala ilmu layan dari wala ya bela. Bermula ilmu itu tidak akan hancur ya dan tidak akan usang ya. Nah, tentunya kalau diamalkan, kalau nggak diamalkan ya hilang juga lupa. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi ianya Sa'il dengan membawa ini jawaban. Wahadara akharu, dan hadirlah oleh yang lain, wasa'ala bertanya ia, faqala maka berkata ianya si Sa'il, al ilmu afdalu amil malu. Ilmu itu lebih utama atau harta? Faqala, Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu. Ilmu itu tetap lebih utama. Faqala, si Sa'il berkata, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Faqala, Sayyidina Ali menjawab, al malu yuksil qalba. Harta itu membuat keras ia akan hati. Ini secara umum. Secara umum harta itu mengeraskan hati. Wal ilmu yunawirul qalba. Ilmu itu menerangkan ia akan hati. Fadzahaba bihadzal jawab, maka pergi ia dengan membawa ini jawaban. Wahadara akharu, dan hadirlah oleh yang lain, fasa'ala an dzalik, bertanya ia tentang demikian juga. Faqala, berkata ianya si Sa'il, al ilmu afdalu amil mal, ilmu lebih utama atau harta? Faqala, Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mali, ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, si Sa'il berkata, bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala, Sayyidina Ali menjawab, sahibul mali yudda'a ar-rubi. Yadda'i, bukan yudda'a. Sahibul mali yadda'ir rububiyyata. Bermula pemilik harta itu mengakui ia akan ketuhanan. Suka orang-orang yang memiliki harta banyak, ya, raja-raja segala macam suka mengakui sebagai Tuhan, ya. Kadang-kadang orang yang sudah kaya banget, misalkan, kan suka kita dengar yang sombong ya. Nah, kayaknya dia katanya nggak akan bangkrut misalkan. Tuhan pun nggak bisa membuat dia bangkrut. Ya, begitulah lebih kurang ya. Atau seperti Fir'aun mengakui dirinya raja, Tuhan. Sahibul mali yadda'i rububiyah. Bermula pemilik harta itu suka mengakui ya, mengklaim ya akan ketuhanan. Bisa babil mali dengan sebab harta. Nah, wa yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyah, dan menyatakan mengakui oleh pemilik ilmu akan kehambaan. Orang makin berilmu biasanya makin tawadhu kan, makin jadi hamba Allah. Falau sa'aluni, kata Sayyidina Ali, falau sa'aluni an hada, jikalau mereka bertanya kepadaku tentang ini, tentang ilmu lebih baik atau harta, la aja betul jawaban akhara, sungguh aku akan memberikan jawaban akan jawaban yang berbeda. Madum tuhayan, selama aku masih hidup. Nah, itulah ilmu Sayyidina Ali ya.
Jadi beliau itu memang terkenal. Bahkan ada riwayat menyatakan beliau pernah ceramah di Kufah ketika beliau jadi khalifah. Karena orang-orang ketika itu jarang bertanya kepada beliau sampai beliau menyatakan saluni qabla an tafkiduni. Tanyakan kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Aku tahu semua tentang isi Al-Quran, setiap ayatnya, di mana diturunkan, di lembah apa, di bukit, apa sebabnya, segala macam. Ya, jarang kita dengar riwayat seperti itu ada dari orang lain. Faja'u wa aslamu kulluhum. Maka datanglah mereka, para khawarij tadi, dan Islamlah mereka, kulluhum, semua mereka. Masya Allah. Selesai hadis keempat. Wallahu alam, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.